terjatuh, semua menghilang. Di saat ku terluka, kamu di mana? Oh, menangis-nangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan aku kan terbang, melayang-layang di awan, menuju langit yang indah. Istana bintang, istana bintang, istana bintang. Au. Aduh. Loh. Mau ngapain? Enggak. Ini badan gue pegel aja, kelamaan baring. Mau gue ganjelin bantal punggung lo? Enggak usah. Ntar malah makin gak enak lagi. Mama mana? Belum datang. Mungkin bentar lagi. Mau gue ambil minum. Kakak masih nunggu di luar. Kayaknya Fiona tahu deh. Tadi malam gue nggak nyuruh Kafka pulang. Sorry, tadi malam gue nggak tega nyuruh Kafka pulang. Dia masih di luar. Nunggu mama lo datang dulu, baru dia pulang. Mas Kafka baru sampai juga atau ndak pulang dari semalam? Lasuki kayaknya masih marah sama gue. Lasuki sama Mas Kafka kok jadi kayak anak lagi ndak teguran ya? Mas Kafka, semalam Mbak Fiona udah mau ketemu sama Mas Kafka. Jadi Mbak Fiona masih ndak mau ketemu Mas Kafka toh? Jangan-jangan dia masih ndak mau ketemu aku juga. Tuh, Karen baru pada datang ya? Oh iya Mas, baru nyampe. Mbak Fiona gimana? Baik-baik saja toh? Oh, Mbak Fiona baik-baik aja kok. Aku buang sampah dulu ya. Mas Kafka kalau mau pulang dulu, capek, terus biar gantian sama kita berdua, monggo loh. Nggak usah gampang, nggak usah dipikirin. Bentar ya, aku naruh ini dulu di dalam. Suki sama Mas Kafka kok masih meneng-menengan wae. Capek aku kalau aku yang harus ngomong sendiri. Mama belum datang juga. Belum. Tapi di luar udah ada Mbak Suki sama Mbak Layan. Vi, lo mesti gak mau ketemuin mereka. Hei, kasihan lo mereka. Dari pagi udah datang. Apalagi Mas Kafka. Dari malam nungguin lo, belum pulang-pulang. Gue harus rela lepasin Kafka. Mas dong. Kafka. Ayo Mas. Makasih, Vi. Biar kau
Vi, jangan nangis terus. Ntar beban lo gak kering-kering lo. Ya. Dio, sekarang lo tolong panggilin Kafka sama Lasuki ya. Oke. Gue mau ngomong sama mereka. Nanti lo tunggu di luar aja ya. Oke. Aku panggilin ya. Oh, jadi ada musola juga yo di situ. Iya, ada di belakang sana. Dan musolanya lumayan lah, cukup luas kok. Oh, gitu. Mas Kafka. Mbak Lasuki. Dipanggil Mbak Fiona. Silakan, Mbak, Mas. Udah sana. Loh, kok malah duduk di sini? Nggak ikut masuk ke dalam? Kayaknya Mbak Fiona mau ngomong sesuatu sama mereka berdua. Oh iya, Mbak Yayan. Tempo hari aku nonton berita di TV tentang gosip mereka bertiga. Kelihatannya mereka bertiga memang dekat ya. Oh, iya, ya gitu deh. Pantes. Kira-kira Mbak Fiona mau ngomong apa ya sama Mas Kafka sama Lasuki? Kawan, semangat toh. Yuk. Aduh. Ayo toh, kerjanya semangat, jangan bengong aja. Iya, Mas Bagong, iya. Jangan longak gitu loh. Siap, Mas Bagong. Semangat. Habis, Mas Bagong. Gong. Apa, Lek? Kok sempit meliti ya, Gong, ya? Ini belum pada datang, apa karena salah lokasi sih, Gong? Lek Selamat tuh gimana tuh, Lek? Lek Selamat kan CPU-nya, ya toh? Kenapa nanyanya sama asisten? Lah, Gong, ya siapa tahu, Mbok, kamu tuh denger berita apa kayak gue. Kalau nggak salah dengar kemarin itu, Pak Le, kita itu mulainya habis makan siang, Pak Le. Hah? Yang bener, Tok? Bener, Pak Le. Soalnya kan pemainnya pada ke rumah sakit, besok Mbak Fiona itu. Gong, Tok, apa kita besok Mbak Fiona ke sana? Alah, Lek, nggak usah lah, Lek, ya. Orang kayak kita ini, mending tetap pada pekerjaannya aja, Lek. Jadi jam berapapun mereka datang, kita udah siap. Encer otakmu ya. Encer kadang-kadang otakmu, Gong. Ya jelas encer toh, Le. Aku tuh mantan carik Karang Menjangan yang pernah dapat penghargaan 2 kali dari kecamatan, 1 kali dari kelurahan. Edi Subagong. Iyo, cari idolaku. Cari idolaku tuh, ada idolanya. Hebat ya, Tok, Bagong ya, Tok. Kamu tuh, Gong, kalau dialog terus melebar. Wis kerja. Siap, Le. Mbak sudah baikan toh? Gue mau ngomong sama kalian berdua. Gue mau Lasuki mau gantiin gue jadi pacarnya Kafka. Wajah gue udah jelek. Dia remin.
Kenapa lo ngomong kayak gitu? Enggak, Mbak. Aku enggak mau. Aku enggak mau, Mbak. Aku udah pernah bilang, aku suka sama Mas Kafka. Tapi lebih baik aku jomblo seumur hidup daripada sakitin hati Mbak Fiona. Udah Mbak, jangan ngomong gitu ya. Mbak pasti sembuh ya. Udah Mbak, jangan ngomong gitu. Aku udah mau dengar Mbak ngomong gitu. Vi, lo gak boleh putus asa. Wajah gue emang bisa sembuh, tapi tetap aja masih ada bekasnya. Mas, tolong ngomong sama Mbak Fiona, Mas. Bilang ke dia kalau Mas tetap akan cinta sama Mbak Fiona, Mas. Cepat. Gue bangga sama lo. Gue masih tetap sayang kok sama lo, Ki. Tapi Fiona yang sekarang bukan Fiona yang dulu, Ki. Udah Mbak, aku nggak mau dengar itu, Mbak. Cepet Mas, bilangin Mbak Fiona kalau Mas cinta sama dia, Mas. Cepetan. Vi, siapapun yang terjadi gue sayang sama lo. Gue gak mau kehilangan lo, Vi. Lo pantas dapetin yang lebih baik. Gue gak mau gue ngerasa dikasihani. Enggak, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, udah pada kumpul ya? Mama di mana, Tante? Oh, Mama lagi nemuin dokter dulu, Vio. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, mengenai Fiona anak saya. Seperti dokter lihat sendiri, anak saya mulai terguncang atas luka-luka di wajahnya, Dok. Dan ini mengakibatkan pengaruh terhadap kondisi psikisnya, Dok. Seperti dokter katakan kemarin. Ya, memang itu bagian terberat yang harus dihadapinya. Karena itu, orang-orang terdekat yang ada di sekitarnya harus siap menghadapi itu. Kalau tidak, guncangan psikologisnya akan terasa sangat berat dirasakan oleh anak ibu. Ya mau nggak mau, bagian terberat itu harus dihadapinya. Kemarin bahkan dia tidak mengizinkan teman-temannya yang datang menjenguk untuk masuk ke kamarnya, Dok. Makanya pagi ini saya datang menemui dokter. Ya, saya mengerti. Dalam perjalanan ke sini pun, saya sempat berbicara dengan adik saya, Dok, mengenai operasi plastik. Apakah hal itu memungkinkan, Dok, untuk mengatasi bekas-bekas luka di wajahnya Fiona nantinya? Sangat mungkin, Bu. Sekarang penanganan bekas luka sudah menggunakan sinar laser seperti yang digunakan untuk bedah kecantikan. Di sini sudah ada kok. Apakah saran dokter? Karena terus terang, saya tidak sampai hati melihat kondisi anak saya seperti itu. Dia anak saya satu-satunya. Anak perempuan. Dan masa depan dia masih panjang, Dok. Saya paham, Bu. Begini saja. Kalau Ibu sudah ada kesiapan, saya akan rekomendasikan penanganannya ke rumah sakit di luar negeri. Seperti Singapura atau Korea Selatan. Hanya perlu saya ingatkan, harganya sangat mahal, Bu. Soal biaya, insya Allah saya akan berusaha keras, Dok. Baik kalau begitu. Nanti apabila kondisi anak Ibu sudah cukup sehat untuk melakukan perjalanan jauh, mungkin dalam 1 atau 2 hari, saya akan rujukan anak Ibu ke rumah sakit tersebut. Semakin cepat, semakin baik penanganannya. Jadi nggak harus menunggu sampai luka-lukanya sembuh. Baik, Dok. Saya tunggu kabarnya secepatnya. Ibu siapkan saja segala keperluannya seperti tiket dan lain sebagainya. Baik, Dok. Saya tunggu kabarnya secepatnya. Ya, tentu, Bu.
setelah ketemu Mbak Fiona, pasti ada sesuatu yang dikatakan Mbak Fiona. Mbak Fiona ngomong gitu ya. Nggak mungkin. Aku nggak bisa ngancurin hubungan mereka. Aku nggak mau nyakitin hati Mbak Fiona. Enggak. Ini nggak boleh terjadi. Gue nggak mau bahagia di atas penderitaan lo, Vi. Gue nggak mau. Ma, ada apa, Ma? Tante yakin kamu anak yang kuat. Tante percaya kamu bisa melewati semuanya dengan tabah, ya nak ya? Ada apa ini? Mama. Silakan sayang. Barusan Mama lihat di luar juga Lasuki lagi nangis. Kafka juga sangat terpukul sekali kayaknya. Ada apa sebenarnya, Vio? Cerita sama Mama sayang. Mereka bertiga baru aja dari sini. Nggak tahu apa yang mereka bicarakan pas aku masuk. Mereka bertiga lagi menangis. Vio, ada apa sayang? Cerita sama Mama. Vi, tadi udah ketemu dokter. Sudah. Tadi Mama sudah ketemu dokter sayang. Kalau kamu sudah kuat, kamu akan dirujuk ke Blessing Hospital and Clinic Beauty. Di mana itu, Vi? Di Singapura, Mbak. Dokter juga menawarkan ada plastik surgery di Korea Selatan. Di sana bedah plastik yang rumit pun bisa ditangani. Insya Allah wajah kamu bisa kembali seperti semula sayang. Benar, Ma. Mama kan sudah janji sama kamu. Mama akan melakukan apa saja untuk membuat wajah kamu kembali seperti semula sayang. Tapi kamu harus bantu Mama juga ya. Kamu harus pulihkan dulu tenaga kamu. Sehatin dulu. Jangan banyak pikir macam-macam. Kalau kondisi kamu udah kuat, nanti kita akan segera berangkat ke Singapura ya. Kowe li ngegas kalau rem kudu seimbang, Gong. Iya nih pelan-pelan. Itu nah. Kayak giginya mlebu gigi dua, Gong. Ya Allah berisik banget sih ini katanya cuma ngajarin gimana sih. Iya giginya udah pernah loro. Nah, aduh, Gong, kayak ngandel. Wis gigi loro. Nah, iki dia lurus, kan jeneng sekeliling. Iya. Lurus matamu. Saya ini udah lurus mataku, lek selamat gak ngeliatin aku kali. Nah, tuh. Ini bener kali, bener. Remnya yang manis dari Macak kesel. Gong. Aduh si Bagong, ampun, Gong. Nah, iya. Dia malah minggir. Aduh, Gong. Ini saya minggir, Gong. Kepala gue nabrak ojek. Ya ini setirnya yang belok sendiri kok, Lek. Ya Allah, kepriben. Iya, bisik banget sih. Deleng, itu kan ada garis tuh. Ya. Nah, kamu ngikutin garis di tengah. Bannya lurusin ini garis. Ya, bannya dilurusin lagi bener, bannya. Udah halusan, Lek. Ya, kayak gitu kalau kamu bawanya halus, kepenak kan seenggaknya aku bisa ikut ngorok, bisa istirahat, Gong. Iya, Lek. Malah kartu ngorok boy, turu boy.
Kalau melek aku tegang pale. Aku meremaja yo. Ibaratnya tuh kalau tiba-tiba nabrak, tahu sambil rumah sakit tidak apa-apa. Yang penting aku tidak tegang pale. Ngomong kurang ajar banget sih. Ini aku udah lancar nih, udah halus nih lo. Apa perlu nih? Apa perlu? Aku ngebut sambil lepas tangan, ha? Tidak apa-apa Mas Bagong, ngebut aja. Aku makin molor Mas Bagong, tidak apa-apa, yuk ngebut aja. Yuk, Bagong aja. Tidak apa-apa. Gimana sih kan tadi udah dipesenin. Tuh tangganya mana lagi? Cepetan lo ah. Bro, lu udah tahu kan kalau nih hari kita full adekannya itu pernikahan. Lu udah tahu kan kerjaannya apa aja? Gua kasih tau sama lu ya. Lu tuh baru Astrada di judul ini. Gue ini art director di ratusan judul. Udah lu kerjain aja kerjaan lu. Ngajarin gue lagi lu ah. Gerak, gue ini bukan ngajarin lu. Tugas gue ini cuma ngingetin. Lu pagi ini sensi amat sih. Jangan-jangan lu habis sarapan kalajengking ya? Barang lu kalau ngomong gue bukannya sensi. Dari tadi gue belum ngupi nih, Selamat belum dateng. Gimana sih lu? Oh iya ya? Mana unitnya? Selamat jam segini belum nongol batang hidungnya. Anak buah gue aja pada belum Iya, sabar. Pada makan. Iya, ntar tenang apa? Lu. Dek, Kafka mana dek? Ya ini lagi si Bahrum. Rum, lu tuh kan unit manager. Harusnya lu tahu dong. Kenapa Kafka jam segini belum datang? Malah nanya gue. Gimana sih lu? Tahu nggak? Nih hari itu dia jadi pengantin laki-laki. Take awalan. Ya, gue tahu. Gue nih macet di jalanan makanya terlambat. Maka gue nanya sama lu. Gitu aja marah datang bulan lo. Gimana sih lu? Yuk, pakai terlambat. Nih PU-nya mana PU? Panggil dong. Macet kali PU. Macet. Oh. Ntar gue telepon. Iya. Kafka, kamu belum dapat kabar juga ya dari Fiona? Belum, Ma. Memangnya kamu itu nggak bisa minta izin 1 atau 2 hari, terus kamu berangkat ke Singapura untuk menjenguk Fiona? Daripada kamu itu cuma ngelamun seperti ini, Kaf. Mama itu kan jadi khawatir, Kafka. Takutnya saat kamu mengendarai kendaraan kamu sendiri, kamu mengalami kecelakaan seperti Fiona. Halo, iya Bang Barum. Udah di mana, Kaf? Hari ini lo ada syuting lo sampai siang. Iya, ini gue masih di rumah, Bang. Lagian bukannya gue callingan masih jam 9 ya? Iya, jam 9. Ini gue cuma ngingetin doang, jangan sampai telat. Iya, bentar lagi gue jalan, Bang. Ya, ditunggu ya. Kaf, kamu itu belum menjawab pertanyaan Mama. Bukan kayak gitu, Ma. Kalau aku tahu di rumah sakit mana Fiona dirawat di Singapura. Dari kemarin-kemarin aku masih udah berangkat, Ma. Memangnya dokter dari Citra Medica itu betul-betul nggak kasih tahu kamu dirujuk di rumah sakit mana Fiona sekarang? Terakhir aku nemuin dokter itu terus terang. Karena Fiona sendiri yang ngelarang dia untuk ngasih tahu aku di mana dia dirawat. Dok, maaf dok. Sekali lagi saya pengen tanya sama dokter. Tolong kasih tahu saya di mana Fiona dirawat di Singapura. Dok, tolong dok. Udah 2 minggu Fiona dirawat di Singapura. Dan saya sama sekali nggak tahu keadaan dia kayak gimana. Saya pengen tahu keadaan dia gimana, dok. Begini saja, karena ini sudah yang ketiga kalinya Mas Kafka menemui saya akan berterus terang saja. Saya sudah berjanji sama Fiona untuk tidak memberitahu di rumah sakit apa dia dirawat di Singapura sana. Dan saya tidak bisa melanggar janji itu. Jadi Fiona sendiri yang bilang sama dokter untuk nggak kasih tahu tempat di mana dia dirawat? Tidak hanya kepada Mas Kafka, tapi kepada teman-temannya yang lain juga. Itu pesan dia. Dan saya anggap itu memang ada baiknya untuk menjaga kondisi psikologisnya. Karena sejak keberangkatan Mbak Fiona dan ibunya ke Singapura dan tidak memberitahu teman-temannya, termasuk pada Mas Kafka, Mbak Fiona tidak 100% yakin bahwa pengobatannya di Singapura itu akan bisa mengembalikan kondisi wajahnya kembali seperti semula. Dok, please dok, saya mohon sama dokter, dok. Maaf, saya tidak bisa memberitahu. Udah mah, aku berangkat dulu ya kalau syuting. Ya udah, kamu hati-hati di jalan dan ingat, jangan melamun nyetirnya ya. Iya, Ma.
hati-hati ya, sayang. Kakak jalan deh. Iya, Kafka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gong, bantuin. Ban serep. Duh, Mas, pelan-pelan, Mas. Gong, ban serep donaken. Yo, tenang, Le. Ampun si Bagong. Aduh, ya Allah, bawel banget sih, yo. Nih, tuh, Nah, tuh. Bantuin. Bantuin, nih, Gong. Rewangi kok ya. Dari tadi tuh tangannya bledok kayak tukang parkir. Ya Allah, aku salah terus sih, Le. Aku ini ngebantuin, Le, ngebantuin ngawasin jalan. Kita kan lagi di pinggiran jalan nih. Kalau ada kendaraan lewat gimana? Le, ada Le Selamat, ada Mas Karto. Hah? Ketabrak, piye? Alah, pret, alasan bain. Mana ada mobil lewat, ada motor lewat, ada wong lewat, orang ngasing lewat. Emang kamu aja yang sok alasan, padahal males. Aduh, Pak Le, aduh. Karto, Maaf, Le. Aduh, anak-anak baik. Orang Karto Bagong. Iya maaf Pak Le, jongkraknya licin tenan Pak Le. Tobat dua anak buah loro, ribet, nggak ada sing bener. Le Selamat, harusnya yang tobat tuh kita berdua. Kenapa Le Selamat berangkat kerja nih tadi nggak ngecek ban dulu, bannya kempes apa enggak? Hah? Jadi nggak nyusan begini. Yuk, Tok. Bener itu Pak Le. Kalian jangan alasan ya. Yang namanya punya mobil, punya motor, itu ban kempes sudah biasa. Bikin alasan aja. Ayo cepetan bantuin. Itu kru-kru udah pada datang, nanti bikin kopi. Jangan males. Ini aja Pak Le. Pak Le yang megang dongkraknya, aku sing buka bautnya ya. Jadi kerjain. Ya, Yang takde Pak Le ya. penting aku udah naruh ban serepnya di situ ya. Oh. Aku ngawasin jalan aja. Aduh, Karto. Maaf Pak Le. Wong tua kok ya dikerjani, kowe Maaf dosa Pak Le. Ini Pak Le, mungkin tanganku yang licin Pak Le. Lah gimana gali itu orang kamu hari-hari megang minyak, diutik-utik, rambut jambul, diutak-utik terus. Ya biar ganteng Pak Le, kayak Mas Bagong itu loh. Biar mirip aku ya, Tok. Bener Mas Bagong. Wis minggir sana, minggir. Sini, Tok. Sini, Tok. Karto, minggir sana. Minggir sini, Tok. Iya. Dikerjain dewek malah beres. Lah dikerjain kamu malah nggak beres. Punya anak buah loro-lorone ribet. Nah bener Pak Le. Kalau dikerjain sama yang bukan ahlinya, itu malah berantakan Pak Le. Ya Mas Bagong ya? Iya. Pak Le ahlinya. Maksudnya ahlinya kalian gue apa? Hah? Bisanya kalian tuh apa? Lo orang nggak punya kalian apa-apa kok bisa-bisanya ke Jakarta sih merantau wani-wanine? Oh, iya kamu juga sih, Tok. Udah enak-enak di Karangmenjangan Jaticare, pakai kesini segala nyusul. Ya sama kayak kamu. Udah, Le, tenang, sabar. Dah, itu dipasang yang benar ya. Mbak, aku pantes ya didandani jadi penganten. Pantes banget lah Suki. Kamu kelihatan dewasa pakai baju kayak gini. Udah pantes banget jadi pengantin. Apa iya aku udah pantes jadi penganten? Kok aku jadi deg-degan ya? Apa gini rasane kalau jadi penganten? Dak dikduk ndak karuan. Hei, bengong. Ayo maaf. Cantik banget bener deh. Oh matur suwun Mbak. Kagum aku liatnya. Melayang di awan menuju langit. Ma, Fiona deg-degan deh. Mama juga. Maksud Mama itu deg-degan bukan karena khawatir. Tapi Mama tuh udah gak sabar pengen lihat hasilnya, sayang. Mama nggak usah khawatir ya. Fiona udah siap kok, Ma. Gimana pun hasilnya. Karena Mama udah melakukan yang terbaik untuk Fiona. Terima kasih ya, Ma. This way, please. Okay.
Okay. Hello, good morning, Miss. Good morning, Doc. So, Miss Fiona is ready to see the result for our treatment? Yeah. Okay, please help. Excuse me, can you stand up and lay here? Okay, I'll check this checkup first for the result. Okay, the condition is already good. As long as good. Okay, I think it's ready to see the result for today. As we said at the beginning, when Miss Fiona came a few weeks ago, we cannot show it for the process step by step. That is for protection of what she's feeling and she's condition, physiology especially. Yes, we understand that, Doc. So that's all. I think this morning we can look it or see it, like what is the result, is already good or not. Are you ready, Miss Fiona? I'm ready, Doc. Okay. Nurse, please help me. Miss Fiona, I will put this onto you. Silakan isi buku tamunya. Terus ya, terus tangannya. Monggo, silakan diisi buku tamunya. Terus ya, terus tangannya. Akhirnya Mawar, kembang desa kita, menikah juga yo. Yo wis tok mas, orang diayu tenan. Orang Jakarta lagi dapetnya. Katanya sih ganteng banget. Iya, aku jadi penasaran. Yuk, Yaudah lo yuk masuk. Nanti kita nggak kedapatan tempat lagi mas. Ya wis yuk. Monggo Pak, silakan diisi buku tamunya. Selamat datang para tamu undangan sekalian. Di pagi hari yang berbahagia ini, kami atas nama Bapak Lurah Sutikno ingin mengucapkan yang sebesar-besarnya penuh dengan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara resepsi pernikahan anak kami. Di acara ijab kabul yang telah kita laksanakan tadi dengan penuh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan penuh hikmat, alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar. Ya, sebelum kita memasuki acara resepsi pernikahan, maka kita sambut kedua mempelai kita.
mereka memang pasangan yang serasi. Cowoknya ganteng, ceweknya cantik banget. Bener-bener pas. Iya. Beruntung sekali Kumawar. Beda lah, yang beruntung itu cowoknya. Yang bisa dapetin Mawar toh. Ya wes. Pokoknya sama-sama beruntung toh. Ya. Akhirnya setelah melewati banyak cobaan, Mawar dan Arya bisa dipersatukan di pelaminan. Kamu masih dulu? Enggak mas, masih. Sama aku juga. Aku nggak nyangka tamunya akan sebanyak ini. Para tamu undangan sekalian, inilah kedua mempelai kita. Kami himbau kepada Bapak dan Ibu agar memberi doa restu kepada kedua mempelai kita supaya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Rame juga ya pestanya? Pengantinnya mana nih? Nah, Itu mereka. yap. Wow, Mawar tambah cantik, tambah anggun lagi. Tadi lu muji gue, sekarang lu muji dia. Maunya apa sih? Sorry. Sopo iki? Dari gayanya kayak wong kota. Ganteng banget. Oh, gak salah lagi. Pastiku temennya pengantin pria. Kenapa mereka kesini ya? Mas, kok mereka datang? Kan ndak kita undang toh. Biarin aja. Yang penting mereka nggak ganggu acara. Yo, tapi kalau mereka bikin kekacauan, piye? Mawar, mereka datang cuma berdua. Dan di sini ada banyak orang. Ada keluarga kamu, keluarga aku, dan juga tamu undangan. Kamu tenang aja. Oke, Mas. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa yo. Tenang aja. Cut. Oke. Keren banget dah. Udah kayak bener-bener pengantin Jawa. Weh. Iya, terus udah gitu mereka kayak serasi banget ya. Iya. Nama juga dengan sinetron. Tapi Bang Heri tuh chemistry-nya tuh dapet banget tuh Bang. Keren. Nggak? Iya, biar kata cuma sinetron tapi emang bener-bener serasi. Boleh deh, Bapak kayak gitu boleh juga deh. Papa? Dulu maksudnya sama Mama. Oh, nggak cari-cari chemistry gitu. Sama siapa? Sama Mama. Bisa nih dia nih. Yo, good job guys. Sumpah ya kalian berdua emang serasi banget kayak gue sama pangeran itu. Iya gak? Cie. Nah, yuk. Yuk, makan siang. Yuk. Hai. Jangan terlalu diambil hati. Mereka cuma menjadi aja. Oh, oke, Mas. Belaku toh, belaku. Duh, Mas Bagong.
Sebel sih sebel Mas Bagong. Tapi jangan gebrak-gebrak meja gitu. Nanti kalau meja ini berantakan semua, barang-barangnya jatuh bagaimana Mas Bagong? Bodoh amat, bodoh amat. Ngapa emang? Mas Bagong kenapa sih? Mas Bagong ini pasti kesel sama tadi ya waktu lihat adegan syuting di dalam itu ya? Iya, aku kesel. Nih ya, walaupun cuma adegan syuting toh, yo, aku nyesek kalau lihat Dekila harus bersanding sama si Kakak. Aku rak trimo. Rak trimo aku. Sabar Mas Bagong, sabar. Justru Mas Bagong harus berjuang terus Mas Bagong. Supaya kenapa? Supaya Mas Bagong nanti bisa menemani Dek Sukila di pelaminan, di kehidupan secara nyata. Begitu Mas Bagong. Sampai titik darah penghabisan toh, aku tetap memperjuangkan cintaku buat Dekila. Rungokno kuwi. Mantap itu Mas Bagong, itu baru idola aku Mas Bagong. Mas Bagong, aduh. Mas Bagong, Mbak Sukila pakai baju pelaminan cantik tenan nih. Duh, bukan main Mas Bagong. Mas Bagong, nanti kalau Mas Bagong jadi sama Mbak Sukila, Mas Bagong mau pakai jas seperti Mas Rafka itu? Alah, itu jas murahan toh, jas murahan, yo. Jas yang dipakai Kafka itu nggak levelku toh, nggak levelku, bukan levelku. Denger toh, bukan levelku. Jadi level jas Mas Bagong itu seperti apa toh? Ah? Yo, levelnya Bagong gue nganggo jas ingkang sarung goni. Jadi bisa gatel-gatel tarik. Betul gatel-gatel. Gong, maksudnya apa tuh ngetawain aku? Ha? Emangnya aku mau balap karung pakai goni ya? Aku bisa beli jas di butik yang mewah. Kalau perlu aku beli butik tuh di luar negeri. Ke butik-butiknya tak beli. Alah, pret blegedrek. Pakai beli-beli butik di luar negeri. Orang adegan sinetron aja pakai kamu cemburu-cemburu, pakai sirik-sirikan, pakai cemberut segala macem. Aku kok nggak terima Dekila tuh harus bersanding sama si Kafka, ya, sama pria lain. Ini coba nih ya, coba. Kalau Lek Deisa jalan-jalan bersanding sama pria lain, piye perasaanmu? Ora mungkin, karena Deisa bukan pemain sinetron, Gong. Wis, aku harus bikin kopi disit buat Bos Heru, Pak. Sama biar Pak Heru. Udah, saya buat, kalau kamu yang batin nggak bakalan mau. Iya, Mas Bagong, cari jas Mas Bagong. Udah, biar gatel-gatel dia. Oke, Miss Fiona. Look at here. Open your eyes. Gimana mah hasilnya? Iya, kamu harus lihat sendiri. Ya, ayo, buka mata kamu sayang. Duduk. Lihat sendiri ya. Open your eyes. Wah.
udah kembali, Ma. Wajah Fiona udah kembali. Wah. Thank you very much, Dok. You're welcome, Miss. We are success. Akhirnya, Ma. Wajah Fiona. Gokil ya, Kaf. Panas banget setnya. Tuh kayak AC mati deh. Hah? Kaf, kamu tahu nggak sih, selama kita syuting tadi apa yang gue mikir? Lo sama Lasuki kita emang cocok banget jadi pasangan pengantin. Sumpah. Kenapa? Aku makan sama Mbak Yayan saja ya. Kafka sama Lasuki masih belum teguran ya? Kelihatannya. Lasuki masih menghindar aja dari gue. Jess, cabut aja yuk. Suasananya tegang amat. Orang kecelakaannya Fiona udah sebulan yang lalu. Tegang amat. Ya deh. Pangsit cah ya kan? Sedap. Makannya di sana aja, tahan dulu. Pangeran! Iya, Tan. Mama ngomong sama pangerannya sekarang aja kali ya? Ngomong apa? Yang semalam lah soal dia sama Jessica. Oh ya udah boleh ngomong aja. Jess, bentar ya. Titip bentar aja. Sorry. Tan? Ya, ada apa, Tan? Udah makan. Baru mau? Kenapa, Tan? By the way, Tante pengen ngomong sama kamu. Tapi berdua aja. Bisa nggak? Berdua banget, Tante. Ya udah kalau gitu aku ngomong sama Jessica dulu ya, biar dia makan duluan. Ya, tapi jangan lama-lama ya. Ya, oke. Makan, Om. Jess, sorry nih, tapi tante aku, dia bilang dia mau ngomong sama aku. Penting. Jadi nggak apa-apa ya, kamu aku tinggal. Oh. Ya udah, kalau emang urusan Tante Sudari mah aku gak bisa apa-apa kan. Tapi temenin aku makan dulu ya. Ini gimana sih, kan katanya kamu mau ngomong. Tapi Please. ayo. Udah lapar ya? Pah, bener, Pah. Kelihatannya mereka tuh emang udah deket banget ya. Kan? Iya, ini sih pacaran ini. Loh, kok kamu makan di sini? Tadi katanya mau makan sama Mbak Santi. Aku makan di sini aja, Mbak. Ada apa sih? Apa? Di base camp pasti ada Mas Kafka yo. Dek, kamu tumbuk ya jangan terus-terusan menghindar dari Mas Kafka. Tadi aja waktu lagi adegan nikahan, kamu bisa senyum-senyum, mesra-mesraan. Lalu habis selesai take, udah omongan lagi. Jadi Lasuki sama Kafka masih nggak teguran? Enggak, habis kejadian itu loh,
Yang mereka ketemu sama Mbak Fiona, habis itu besokannya Mbak Fiona menghilang, habis itu kata susternya Mbak Fiona berobat ke Singapura. Nah semenjak itu Masuki sama Mas Kafka ada omong-omongan. Iya, saya tahu. Fiona tuh berobat ke Singapura. Jadi kamu sama Kafka cuma ngomong kalau syuting doang? Udah, percuma. Dia itu kalau mulutnya udah rapet, udah bisa diajak ngomong, udah bakalan dijawab. Masuki masih aja ngehindar dari gue. Enggak deh. Menurut gue ya, dia tuh nggak ngehindarin lo. Dia itu ngehindar dari perasaannya dia sendiri. Iya sih. Karena waktu di rumah sakit, waktu Fiona minta Lasuki untuk gantiin Fiona jadi pacar gue, Lasuki benar-benar nolak sih. Dia sampai maksa-maksa gue untuk bilang kalau gue sayang sama Fiona dan gue gak akan meninggalin dia. Udah Mbak, aku nggak mau denger itu Mbak. Cepet Mas, bilangin Mbak Fiona kalau Mas cinta sama dia Mas, cepetan. Vi, apapun yang terjadi gue sayang sama lo. Gue gak mau kehilangan lo, Vi. Lo pantas dapetin yang lebih baik. Gue gak mau gue ngerasa dikasihani. Enggak Mbak. Makanya gue bisa punya pikiran kayak gitu. Lo kan udah berapa kali tuh cerita sama gue. Makanya gue bisa paham. Si Lasuki ini ngehindarin lo. Ya karena dia ngehindar dari perasaannya dia sendiri. Dari tadi gue udah coba telepon Fiona. Tapi HP-nya masih aja gak aktif. Oh iya, gue inget tuh. Gue pernah mikir, tapi gue lupa ngasih tau ke lo. Jangan-jangan HP Fiona hilang waktu dia tabrakan. Nggak, HP-nya hilang. HP sempat diamanin sama polisi. Dan gue rasa dikembalin juga. Gue sempat lihat waktu di rumah sakit, polisi datang untuk balikin tas sama HP-nya Fiona. Ya, berarti dia sengaja dong matiin HP-nya. Udah sebulan Fiona di rumah sakit. Dan gue masih nggak tahu kabarnya dia sama sekali kayak gimana. Gue nyesel waktu itu gue nggak sempat minta nomor sepupunya. Oh iya, siapa yang namanya? Fadil ya? Iya, Fadil. Ya lo berdoa aja, Kaf. Gue yakin kok. Kalau operasi Fiona berhasil, dia pasti muncul nyariin lo. Maksud lo? Kalau operasinya nggak berhasil, dia nggak akan kembali lagi. Vio, kok mandinya lama banget? Iya, Ma. Mama kan tahu sendiri, aku tuh udah sebulan lebih nggak berendam di bathtub. Oh ya, Ma. Aku tuh baru ngeh ya. Kalau kamar ini tuh lebih mirip sama hotel bintang 5 daripada rumah sakit. Iya, kan karena kemarin-kemarin itu kamu masih merasa menjadi pasien. Ya, jadi kamu ngerasanya masih tinggal di kamar rumah sakit. Psikologis banget ya, Ma. Ya kalau kita nggak sehat, kita tinggal di istana pun ya juga ngerasanya juga nggak enak. Nggak ngerasa tinggal di istana. Tapi Mama juga kangen nih, udah lama pengen pulang ke rumah. Apalagi Mama itu udah nggak masuk kantor sebulan. Ya udah, kamu siap-siap deh yuk. Koper aku yang mana, Ma? Ini koper kamu kan. Loh, kok malah bengong? Ya ampun, Ma. Fiona tuh baru ngeh ya kalau Fiona tuh punya handphone. Kan waktu berangkat ke sini, handphone kamu Mama yang bawa. Loh, kok malah nangis? Ini Kafka telepon terus-terusan ya? Lasuki juga? Asante juga nih, berkali-kali nelpon. Ya udah yuk, sekarang kita siap-siap lagi ya.